안녕하세요 여러분, 팡쌤입니다. 자, 여러분, kali ini saya mau membahas mengenai tata bahasa ayo, oyo, heyo. 준비했어요? Tata bahasa ayo, oyo, heyo merupakan gaya bahasa yang santai dan formal. Digunakannya setiap hari ketika kalian berbicara dengan keluarga, teman, kenalan, atau orang yang baru diketemuin dan kalian mau menunjukkan keramahan kalian. Nah, ini bisa pakai tata bahasa ini. Bentuk tata bahasa ini kalau di keterangan waktu bentuknya adalah masa yang sekarang. Atau bisa kita bilangnya sebagai hyunjae kalau di Korea. Di bahasa Inggris, ini dikenal sebagai present tense. Tingkat kesopanannya itu satu level di bawah tata bahasa honorofik seperti benida, semida, benika, semika. Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan ketika kalian mau menggunakan tata bahasa ini. 3 prinsip itu adalah yang pertama, ketika kata kerja atau kata sifat dengan vokal A atau O di akhirnya, itu akan digabungkan dengan tata bahasa ayo. Prinsip kedua, ketika kata kerja atau kata sifat selain vokal A atau O untuk vokal terakhirnya akan digabungkan dengan tata bahasa oyo. Tapi perlu dicatat bahwa dari kedua prinsip ini kita harus melihat vokal. Vokal yang terakhir itu yang menentukan. Terus nggak cuma vokal, kita juga harus melihat apakah vokal tersebut termasuk bagian dari iregular atau tidak. Lalu apakah bacim tersebut termasuk bacim iregular atau tidak. Prinsip ketiga ini adalah kata kerja atau kata sifat yang ada hadanya, ada kata hadanya gitu, akan otomatis berubah menjadi heyo. Kita langsung masuk ke contoh penggunaannya. Tadi kan saya bilang ada kata dengan akhiran vokal A atau O bulat ya, dia harus digabungkan dengan tata bahasa ayo. Contohnya pada kata gada. Seperti biasa, da-nya ini dihilangkan dulu ya. Lalu kemudian kan tinggal kata ga doang. Nah, vokal terakhirnya di situ kan A, sehingga harus digabungkan dengan tata bahasa ayo. Sehingga menjadi ga ayo. Tapi ingat, Korea sistemnya pali-pali. Sehingga harus menjadi dicepetin. Ga ayo dicepetin menjadi gayo, yang artinya pergi. Selanjutnya ada kata jotta, di mana tanya itu harus dipegu dulu. Kemudian kan tinggal kata jot doang nih. Nah, kata jot itu vokal terakhirnya adalah o bulat, sehingga harus digabungkan dengan tata bahasa ayo menjadi jowayo, bagus atau baik. Sama dengan jota, pada kata ota juga danya dihilangkan. Kemudian karena vokal terakhirnya di situ adalah o bulat, maka digabungkan dengan ayo menjadi o ayo. Tapi biasa sistem Korea selalu pali-pali, sehingga menjadi wayo, datang. Pada irregular vokal ini tuh menarik guys. Kenapa? Karena lihat di kotak ini bahwa pada vokal ketika vokal ini ketemu dengan vokal A atau O, si vokal ini akan kabur. Jadi si vokal ini akan kabur, terus udah gitu bunyinya dia nanti akan mengikuti vokal yang ada di depannya. Misalnya pada kata apuda. Nah, seperti biasa, da-nya kita pegu dulu, kita hilangkan dulu. Kemudian kan ada kata tinggal ape. Nah, e-nya itu kan menghilang nih, dia kabur gitu kan. Nah, jadi menggunakan tata bahasanya yang dilihat vokal yang ada di depan e-nya. Itu kan kebetulan vokalnya itu a. Sehingga akan digabungkan dengan tata bahasa ayo. Menjadi apayo, bukan apeayo, tetapi menjadi apayo. Karena si vokal e-nya tadi itu kan kabur, menghilang gitu kan. Jadi dia bunyinya akan mengikuti bunyi yang di depan vokal yang di depannya dia gitu.
Terus misalnya lagi nih, ada kata napuda gitu ya. Sama karena si irregular vokal e-nya ini ketemu sama tata bahasa yang awalannya vokal as atau o, maka si e ini kan akan kabur gitu ya. Si e ini kabur gitu. Jadi pada kata kasus napuda, da-nya sudah dihilangkan, kemudian jadinya napu. E-nya kan pergi nih, irregular gitu kan, kabur gitu ya. Sehingga digabungkan dengan dilihat lagi vokal yang di depannya, karena vokal yang di depannya itu A, jadi kita gabungkan dengan tata bahasa ayo, menjadi napayo, yang artinya buruk, jelek, atau jahat. Bukan nape ayo ya, bukan nape ayo, tetapi menjadi napayo. Kalau irregular vokal e tadi menghilang, terus udah gitu ngikutin bunyi vokal di depannya. Nah, irregular bacem biak ini beda lagi guys, karena dia berubah wujud. Jadi nggak sepenuhnya menghilang. Misalnya pada kata dopta, seperti biasa kan da-nya kita pegu nih, kita hilangkan dulu gitu kan. Nah, terus karena di situ ada vokalnya o yang bulat, maka kita akan gabungkan dengan tata bahasa ayo. Nah, ini yang menarik. Karena ketika bacim biak bertemu dengan tata bahasa ayo, dia akan berubah wujudnya menjadi vokal yang ada di depannya, yaitu o. Sehingga menjadi o. Digabungkan dengan ayo menjadi o ayo. Tapi kan nggak bisa o ayo kan, dicepetin kan, karena si Korea tuh sistemnya pali-pali, jadinya wayo gitu. Sehingga dari kata dop ayo bukannya dopayo tetapi menjadi dowayo yang artinya menolong. Jadi bacim biak itu berubah jadi o guys. Begitu pas ketemu sama tata bahasa yang depannya a. Ya Robun, sampai sini ada pertanyaan? Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh ketik di kolom komentar ya. Dari sini kita akan mulai lanjut ke part 2. Linknya sudah aku taruh di sini ya.